adalah salah satu contoh paper yang mungkin cukup clear dalam menggambarkan bagaimana membuat sebuah analisis data kuantitatif. Itu ya. Itulah kenapa paper ini dipilih oleh Dusko untuk sebagai bahan contoh. Gitu. Bagi saya pribadi, saya ingin membahasnya paper ini tidak langsung menuju kepada analisisnya, ya, tidak langsung lompat ke analisis data kuantitatifnya, tetapi saya ingin mulai dari awal kita bahas bagaimana mereka penulis paper ini membangun sebuah argumen, ya, sehingga nanti semoga kalian bisa belajar bagaimana cara membuat sebuah tulisan, ya. Jadi di sini karena ini bahasa Indonesia dan cukup mudah untuk dipahami, jadi saya harap kita sama-sama nanti belajar bagaimana mereka menyusun alur penulisannya. Baik, sebentar saya share screen dulu. Sudah kelihatan ya? Oke. Kita masuk ke analisis data kuantitatif, khususnya ke tipe deskriptif, ya. Jadi dalam sebuah analisis kuantitatif, ya, itu pasti akan melibatkan yang namanya statistik. Nah, namanya adalah kuantitatif, ya, berkutat dengan angka. Nah, dalam sebuah analisis terkait dengan kuantitatif ini sebenarnya kita punya dua macam gugusan besar, ya, itu yaitu statistik deskriptif dan juga statistik inferensial. Ada yang tahu apa itu perbedaan antara keduanya? Silakan. Jadi kalau statistik deskriptif, jelas kalian sudah sangat paham betul apa itu deskriptif, ya, artinya menjelaskan, membuat sebuah deskripsi, gitu ya. Sementara kalau statistik inferensial, ini kecenderungannya adalah kita membuat sebuah eh, kalkulasi atas angka-angka yang kita dapatkan, kemudian kita olah sedemikian rupa sehingga kita bisa menemukan hubungan angka-angka tersebut, gitu ya. Contoh paling mudah mungkin kalian pernah belajar terkait dengan analisis regresi, ya, hubungan apakah variabel A berhubungan positif signifikan terhadap variabel B. Nah, itu bisa di capture melalui sebuah analisis regresi, gitu ya. Tentu sebelum membuat sebuah analisis regresi, kalian juga mungkin pernah belajar ada t-test, ya, ada ANOVA, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh untuk yang statistik inferensial. Sementara untuk deskriptif, saya kembali lagi ke deskriptif, bahwa ini intinya adalah bagaimana kalian bisa menyajikan angka-angka itu dengan lebih mudah dipahami, ya. Jadi descriptive analysis adalah sebuah transformasi dari data mentah, ya. Dari data mentah yang kalian dapatkan melalui pengumpulan data, ya, kalian dapat angka-angka, ya, kemudian kalian transform, kalian olah sehingga data itu menjadi data yang mudah untuk dilihat, mudah untuk dipahami, ya, mudah untuk diambil kesimpulan, ya. Caranya bagaimana? Caranya bisa dikelompokkan, bisa diurutkan, bisa dimodifikasi agar dia lebih ringkas misalnya. Jadi dengan begitu maka kita menyajikan data yang mudah tidak data mentah yang kalian dapatkan langsung dihajar, masukkan ke dalam sebuah paper, kemudian kalian bikin tabel panjang isinya data mentah. Tidak seperti itu. Kalian bikin sebuah tampilan, entah itu dalam bentuk diagram, dalam bentuk tabel sederhana, kemudian dalam bentuk uh, katakanlah chart, ya, dalam bentuk diagram pie, itu bisa kalian bikin agar orang mudah memahami. Nah, kita masuk dalam pembahasan contoh penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif, ya, dengan judul dinamika ketimpangan penghidupan
dan penghidupan di pedesaan Indonesia. Oke. Paper ini masih berupa draft ya, sehingga kita mungkin belum menemukannya di jurnal yang lain ya. Hanya ini mungkin sedang dibahas, tapi kalau kalian nyari mungkin sudah ada, tapi juga mungkin itu juga kita harus lihat lagi dia memasukkan jurnal ini ke jurnal yang mana ya. Kemudian ketika kalian menyusun sebuah paper atau sebuah karya tulis, tentu kalian harus paham betul terkait dengan alur ya. Nah, di daftar isi ini ya, nanti kita lihat bahwa dia ada pendahuluan ya. Kemudian di dalam pendahuluan ini dia mencoba menjelaskan tentang ketimpangan ya. Kemudian mengapa penting melihat ketimpangan dan juga gambaran studinya. Nah, nanti di sini kita fokus bagaimana membuat pendahuluan ya, sebagai contoh membuat latar belakang dalam penelitian KTTA kalian. Kemudian nanti untuk analisis kita masuk sedikit ke bab 2 yang ketimpangan dan perkembangan penghidupan di desa. Baik, langsung saja, biar semoga kuliahnya nggak terlalu lama ya. Pertama kita melihat di sini ada yang namanya pendahuluan ya. Jika dia mau membahas tentang ketimpangan, hal pertama yang dia bahas adalah dia mencoba menarik ke arah yang lebih umum, yaitu capaian ekonomi. Karena ketimpangan itu bisa jadi itu dari sisi moneter, bisa saja dari sisi non moneter. Nah, karena ini ketimpangan itu sangat mudah diukur dalam bentuk kuantitatif apabila dia berupa indikator ekonomi, maka kemudian dia di sini lebih kepada moneter. Makanya ketika dia memulai paper ini, dia memulainya dengan pembahasan tentang capaian ekonomi. Ya. Jadi dalam 2 dekade terakhir ya, dalam 20 tahun terakhir, capaian perekonomian Indonesia itu impresif. Impresif itu luar biasa ya. Sehingga dia memakai ini untuk membuat kita itu cukup tertarik dengan paper dia ya. Namun ternyata timpangan ya, terutama di pedesaan. Timpangannya apa ya? Di desa itu dia menemukan biasanya tingkat kemiskinannya tinggi ya. Kemudian didominasi oleh sektor pertanian yang produktivitasnya rendah dan juga keterbatasan infrastruktur layanan dasar. 3 hal itu yang menjadi hambatan laten bagi wilayah ini untuk memperkecil jurang pertumbuhan pendapatan. Ya, tentu kalian mungkin sering melihat video-video ya petani-petani di luar negeri, bagaimana mereka melakukan panen ya, menanam biji. Bagaimana kalian mungkin pernah melihat foto ladang bunga tulip ya, yang sangat luas, warnanya ada ungu, kuning, biru ya. Dan memang kalau di luar negeri itu pertanian itu lebih kepada pertanian yang lahannya luas gitu ya. Yang lahannya luas, alat-alatnya juga alat-alat yang modern. Sementara kalau di kita, kalau kita lihat secara kasat mata, sawah-sawah milik kita itu sempit-sempit ya, kecil-kecil ya. Kemudian juga ketika ada petani mengerjakan sawah itu juga kita tidak bisa memastikan apakah petani itu adalah pemilik dari lahan tersebut. Nah, makanya kenapa meskipun dominasi sektor pertanian itu kita melihat memang itu produktivitasnya masih rendah. Nah, kemudian kita melihat di sini dia mencoba kemudian menariknya dalam ketimpangan di pedesaan. Ya. Ini mereka bilang bahwa ini adalah sebuah urgensi, ya, dan memahaminya itu penting, ya, karena apa? Dengan kita paham, maka kita bisa mencari solusi untuk memberdayakan desa. Nah, makanya kertas kerja ini ya, paper ini mereka susun ya untuk memberikan gambaran mengenai dinamika ketimpangan dan penghidupan masyarakat di desa. Nah, jadi ini dia mencoba menjelaskan secara ringkas sebenarnya paper ini mau dibawa ke arah mana gitu ya. Kemudian poin 1.1 dia karena dia membahas judulnya sudah ketimpangan ya, maka kemudian dia membahas tentang ketimpangan ya, kondisi umumnya seperti apa.
98 itu kita Indonesia itu mengalami krisis moneter. Ya. Kalian mungkin belum lahir. Nah, pada saat itu kita krisis ya sampai dolar satu dolar itu sampai 20.000, padahal sebelumnya satu dolar itu sekitar 2.500 ya zaman dulu. Kemudian melonjak jadi satu dolarnya 20.000. Nah, dulu ketika sudah lepas dari krisis itu Indonesia pertumbuhannya selalu bagus ya. Pertumbuhan ekonomi selalu bagus di kisaran 5-6% ya. Dan juga Indonesia berhasil menurunkan tingkat kemiskinan hingga lebih dari separuh. Ini menurut data World Bank di tahun 2015 gitu ya. Nah, peningkatan ekonomi ini ya, ini juga meningkatkan kesejahteraan ya. Dengan apa? Dengan adanya indikator kenaikan pendapatan per kapita. Sehingga kemudian World Bank mengelompokkan Indonesia dalam negara yang pendapatan menengah ke bawah. Ya. Nah, namun ternyata sampai dengan beberapa tahun terakhir penurunan kemiskinan kita itu menurun ya, jadi melambat ya. Biasanya kita itu bisa menurunkan kemiskinan dengan rata-rata 1,44, tetapi di periode 2002 sampai 2010 ternyata cuma 0,61 ya. Nah, kemudian tingkat kemiskinan kita juga di periode 2011 sampai 2014 itu tidak beranjak dari kisaran 11 sampai 12%, gitu ya. Nah, bahkan ketika sampai ke tahun 2012-2013 ya, yang tadinya kita lihat kemiskinannya itu menurun 1,44, kemudian periode sampai 2010 itu 0,61, ternyata di 2013, 2012-2013 kita menurunnya hanya 0,5% ya, yang merupakan sebuah penurunan yang paling kecil. Nah, sehingga di tahun 2017 ya masih terdapat 28 juta atau 10% dari penduduk Indonesia yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya, dan BPS di 2017 menyatakan sebagian besar berada di pedesaan. Kemudian ketika dia sudah mulai membahas ya di paragraf 1 tadi dia membahas terkait dengan kemiskinan ya, pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan juga terkait dengan penduduk desa yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya. Kemudian di paragraf 2 dia membahas terkait dengan ketimpangan ya. Jadi di sini ada sebuah indeks Gini. Indeks Gini ini digunakan untuk mengukur adanya ketimpangan gitu ya. Nah, di sini dia menyampaikan bahwa ada ketimpangan indeks Gini ya. Ada peningkatan indeks Gini dari 0,311 menjadi 0,410. Nah, ketimpangan ini cenderung naik ya, dan juga cenderung stagnan ya, tidak beranjak turun dari 4. Baru di tahun 2016-2017 indeks ini menurun ke angka 0,397 dan 0,393. Ya. Indeks Gini ini menyentuh kisaran 0,4 dan mengindikasikan ketimpangan yang tinggi dan menjadikannya tertinggi di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara dan di antara kelompok pendapatan menengah bawah. Ya. Jadi indeks Gini ini kita masih menjadi PR ya. Ini adalah tabelnya, grafiknya ya. Gambar grafik ini kita melihat bahwa warna kuning adalah tingkat kemiskinan ya, dalam persen. Kemudian yang biru adalah tingkat ketimpangan indeks Gini. Jadi semakin ke titik 0 ya, semakin indeks Gini itu ke titik 0 maka semakin kecil ketimpangannya. Tapi ketika dia menjauh dari 0 maka ketimpangannya semakin besar. Nah, kita lihat di sini grafik kemiskinan kita cenderung menurun ya, tapi untuk grafik ketimpangan kita cenderung naik. Nah, di sini dia melihat ya, kemudian dia menjelaskan bahwa ternyata ketimpangan ini terjadi dan dapat dijelaskan
dengan adanya pertumbuhan penghasilan yang tidak seimbang antara kelompok yang kaya dengan kelompok yang miskin, gitu ya. Eh, jadi ketika dia mencoba untuk menjelaskan terkait dengan pertumbuhan penghasilan, maka dia mencoba mencari indikator melalui pertumbuhan pengeluaran. Ya. Jadi kalau kalian sebagai contoh, misal kalau kalian ingat pada saat belajar makroekonomi, kalian diajari bagaimana menghitung produk domestik bruto (PDB) atau gross domestic product atau GDP. Ya. Kalian melihat di situ ada konsumsi, ya. Kemudian ada apa lagi? Investasi, ya. Kemudian ada apa lagi? Government expenditure. Ya, pengeluaran pemerintah, betul. Kemudian ekspor dikurangi impor, ya. Sehingga untuk mengukur pendapatan gross domestic product itu komponen pengeluaran menjadi faktor yang penting, ya. Kenapa? Kemudian kalau besok kalian mungkin masuk di JP, kemudian kalian menjadi seorang AR, kalian mengoreksi SPT-nya wajib pajak misalnya, kalau kalian mendapatkan data pembelian barang itu berarti kalian bisa kemudian menarik ke arah penjualan dia. Nggak mungkin kan dia kemudian beli barang 50 miliar, kemudian dia mengaku tidak punya penjualan atau tidak punya pendapatan sama sekali, kan nonsen. Pasti ada udang di balik bakwan, gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke sini bahwa di sini kalau dilihat dari kurva pertumbuhan, ya, kurva insiden pertumbuhan, ini ada pertumbuhan pengeluaran menurut kelompok kesejahteraan, gitu ya. Nah, di grafik ini dia mencoba menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 2006 sampai 2016, ya, orang-orang terkaya di pedesaan yang jumlahnya kurang dari 5%, itu pendapatannya tumbuh pada kisaran 7% hingga lebih dari 8%. Jadi dalam suatu desa, 5%-nya itu adalah orang-orang terkaya, katakanlah gitu. Kemudian 5% tadi itu memiliki pertumbuhan pendapatan 7% sampai 8%, ya. Jauh meninggalkan kelompok yang lain yang lebih miskin, yang di sini dia membacanya di angka 40% penduduk termiskin. Mereka tumbuh lebih kecil, antara 3,5 sampai 5,5. Itu ya, jadi di antara kelompok 40% ini, mereka tumbuhnya kurang dari 4% saja. Nah, ini grafiknya, ya. Kemudian dia masuk lagi ke dalam sebuah faktor yang mereka anggap mempengaruhi perbedaan tingkat pertumbuhan, gitu ya. Jadi tadi dari awal dia benar-benar dari umum, dari yang namanya krisis ekonomi, penurunan kemiskinan, kemudian dia masuk ke perlambatan ini menyebabkan adanya ketimpangan, kemudian dia masuk ke dalam ketimpangan itu apa sih, ya, data yang saya dapat apa sih, ternyata dia bilang 5% orang terkaya dan 40% orang termiskin. Kemudian yang para selanjutnya dia masuk ke dalam bagaimana sih, apa sih yang menyebabkan adanya perbedaan, adanya ketimpangan tersebut, gitu ya. Nah, di sini dia melihat bahwa ada beberapa paper, ya, ini ya, Yusuf Perum, gitu ya. Nah, ini dia melihat bahwa ternyata yang menyebabkan ketimpangan itu adalah penguasaan modal dan juga kualitas sumber daya manusia, gitu ya. Nah, jadi dua hal inilah yang ternyata mempengaruhi ketimpangan. Jadi para pemilik modal, ya, yang merupakan kelompok terkaya adalah yang paling banyak menikmati keuntungan ekonomi, gitu ya. Nah, sementara ketika kelompok kaya itu merasakan peningkatan pendapatan yang banyak, kelompok yang di bawahnya terus menghadapi hambatan karena adanya skill based teknologi, artinya mereka tenaga kerjanya berketerampilan rendah. Paling mudah tentu kalian sering menangkap fenomena yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Contohnya mungkin si A dan si B, ya. Si A dia punya uang 40 miliar misalnya, si B dia hanya punya uang 10 juta.
Apabila dua-duanya memiliki pengetahuan sama, katakanlah mereka memiliki kemampuan yang sama dalam menganalisis saham misalnya, kemudian dua-duanya sama-sama menginvestasikan semua uangnya ke dalam saham, ketika saham itu tumbuh 10% atau 5%, tentu yang punya modal lebih mendapatkan banyak pendapatan, gitu ya. Itu kalau asumsinya adalah mereka punya pengetahuan yang sama. Ternyata faktanya adalah orang-orang yang apa namanya faktor yang menyebabkan adanya ketimpangan itu adalah juga terkait dengan kualitas SDM. Banyak orang-orang yang tidak mengerti terkait dengan bagaimana menginvestasikan uangnya, gitu ya. Yang dia tahu hanyalah hal-hal yang sifatnya konservatif, ya, yang namanya cari duit ya kerja, duitnya kalau sisa ya ditabung. Mereka tidak pernah berpikir tentang investasi, gitu ya. Nah, itulah yang kemudian bisa menarik kesimpulan bagi kita semua bahwa ya betul, yang namanya pertumbuhan itu akan timpang apabila dua faktor ini, yaitu modal, kemudian kualitas sumber daya manusia. Itu ya. Nah, eh, di sini dia dalam kalimat terakhir dia bilang bahwa sebuah tantangan bagi wilayah pedesaan Indonesia yang merupakan sektor terbesar penyerap tenaga kerja yang sebagian besar adalah tenaga kerja berketerampilan rendah. Ya. Artinya di pedesaan itu sebagian besar adalah tenaga kerja berketerampilan rendah. Oke. Kemudian kita mau masuk ke dalam poin 2 ya, terkait dengan mengapa ini penting melihat ketimpangan, gitu ya. Jadi ini contoh bagi kalian juga kalau kalian mungkin sempat baca peraturan terkait penyusunan KTTA ya di per 9 tidak salah ya. Dalam tata cara penyusunan latar belakang, tentu di situ dijelaskan bahwa ketika kalian menyusun latar belakang, tolong jangan lupa kalian state apa sih pentingnya penelitian kalian, gitu ya. Itu nanti akan membuat penelitian kalian akan lebih menarik ya. Oh, ternyata arahnya ke sini ya. Dia melihatnya dari sudut pandang ini ya. Nah, pembaca akan dengan mudah melihat oh papermu itu akan lari ke arah sini karena dia memandang sisi pentingnya dari arah sebelah sini, gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa di awal paragraf ini ya, dia membuat sebuah kalimat yang agak bertentangan dengan pedesaan ya. Dia bilang bahwa ketimpangan terbesar itu masih di perkotaan. Ya, kita bisa dengan jelas juga melihat fakta di kota-kota besar. Tentu ada orang yang naik mobil Mercy, ya, naik mobil BMW, naik motor Ducati, naik motor Harley Davidson. Tapi kita juga bisa melihat bagaimana ada orang yang bawa-bawa karung mengumpulkan botol bekas. Ya. Kita bisa lihat semua itu di perkotaan. Dan kita bisa dengan mudah menyimpulkan bahwa iya di perkotaan itu memiliki ketimpangan yang besar, gitu ya. Nah, tapi kemudian dia menjelaskan bahwa menurut indeks tingkat kemiskinan, indeks kedalaman dan juga keparahan kemiskinan, ternyata di pedesaan itu timpangannya masih tinggi dan semakin naik dalam beberapa tahun terakhir. Kita bisa melihat ada di gambar ini ya. Nah, ini ada gambar yang pertama tingkat kemiskinan ya, yang biru adalah kota, yang kuning adalah desa, kemudian yang orange adalah tingkat total kota dan desa. Ini tingkat kemiskinan. Gambar kedua itu adalah indeks keparahan, berapa parah sih kemiskinannya ya. Kemudian yang ketiga adalah indeks kedalaman kemiskinan. Indeks ini mengukur seberapa banyak sih effort yang perlu kita lakukan untuk bisa mengangkat si miskin dari jurang kemiskinan. Jadi seberapa banyak insentif yang harus kita lakukan. Itu ya. Ya di sininya karena tadi dia di awal menyebutkan terkait dengan ketimpangan itu di kota terbesar, tapi di desa itu juga semakin tinggi ya, lebih tinggi. Dia bilang seperti itu karena memang dia mendapatkan data ini ya, data gambar ini ya, berarti dia kemudian bisa menjadikan gambar ini sebagai dasar mengapa dia mengukur ketimpangan di pedesaan. Kita lihat ya, sini tentu lebih tinggi terus ya desanya, di atas terus.
Jadi ini sebagai gambaran bahwa memang tingkat kemiskinannya, ya, indeks kedalaman dan juga indeks keparahan itu lebih tinggi di desa. Nah, kemudian ini ketimpangan menurut wilayah, ya. Jadi ini ketimpangan ini kita melihat bahwa untuk ketimpangan di desa dia lebih rendah daripada ketimpangan di. Nah, kemudian di sini dia mulai menjelaskan terkait dengan penurunan ketimpangan itu biasanya menjadi upaya untuk mengatasi kemiskinan, ya. Jadi ketika kita tahu bahwa porsi kemiskinan di Indonesia itu lebih banyak ada di desa, ya, maka upaya penurunan kemiskinan secara nasional itu akan memberikan harus difokuskan pada penyelesaian kemiskinan di desa, ya. Ya karena dia porsinya lebih besar, kita selesaikan dulu di desa dengan harapan kalau desanya bisa uh, di, uh, diangkat dari kemiskinan, maka indeks kemiskinan nasional bisa berkurang, gitu ya. Kemudian bagaimana caranya? Nah, saat ini pemerintah sudah mencoba fokus, yaitu dengan adanya dana desa, ya. Kalian mungkin pernah dengar atau kalian mungkin pernah mempelajari terkait dengan dana desa, ya. Dana desa itu adalah upaya pemerintah untuk membangun desa sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan juga mensejahterakan masyarakat desa, gitu ya. Nah, dengan begini maka itu diharapkan juga mendongkrak perekonomian nasional, gitu ya. Nah, di sini dia mencoba menjelaskan, ya, bagaimana cara pemerintah untuk menyelesaikan kemiskinan dan ketimpangan di desa. Ya. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, ya. Nah, di sini dalam gambaran studi dia mencoba menjelaskan nanti paper ini akan dibikin seperti apa, gitu ya. Nanti di sini akan menampilkan data apa saja. Jadi di sini studi ini tujuannya untuk melihat faktor dalam kerangka modal penghidupan dan mengkaitkannya dalam dinamika ketimpangan pendapatan. Ya, dan diharapkan nanti bisa menjadi bekal pemerintah untuk meningkatkan pemahaman mengenai faktor-faktor yang terkait dengan ketimpangan, ya, dan nantinya mendukung bagaimana cara menanggulanginya. Nah, di sini pertama dia masuk ke kerangka konseptual. Ya. Konseptual, kemarin kelas yang sebelumnya menanyakan, Pak, kalau kerangka konseptual itu apakah perlu ada gambar, gitu ya? Karena di sini dia lihat, oh kerangkanya kok tulisan semua, ya, nggak ada gambarnya. Sementara kalau yang kalian lihat beberapa paper di beberapa KTTA mungkin ada gambar, ya, ada kotak panah, gitu ya. Sebenarnya nggak masalah, ya, ketika kalian mau pakai gambar juga tidak ada masalah karena memang itu sifatnya hanya membantu narasi kalian. Kalau kalian merasa bahwa kemampuan kalian untuk membuat sebuah narasi yang jelas, yang clear, itu kurang, maka kalian bisa menambahkan gambar biar orang yang membaca itu jelas, oh maksudnya itu mau dibikin seperti ini toh, gitu ya. Tapi karena di sini mungkin orang-orang yang menulis ini sudah super expert, ya, sudah sangat bagus membuat sebuah rangkaian konsep sehingga tidak perlu ada gambar, gitu ya. Nah, pertama, ya, dia membahas terkait dengan ketimpangan, ya. Dari berbagai sumber dia cantumkan di sini, ya, ketimpangan adalah bla 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 menurut PBB. Kemudian Meike 2002 dia eh, mencoba untuk melihat apa itu kemiskinan dan apa itu ketimpangan, ya. Kemudian di papernya Cole, Daban Norris, ya, dia mencoba mencantumkan ketimpangan itu bisa dilihat dari sisi moneter dan non moneter, gitu ya. Kemudian dari sisi non moneter itu bisa dilihat dari pendidikan, kesehatan, ya, dan sampai umur. Nah, dia di paragraf ini dia membahas tentang ketimpangan. Oke, kemudian paragraf selanjutnya dia membahas terkait dengan ketimpangan moneter itu cara mengukurnya seperti apa, ya.
dia memperkenalkan pada kita yang namanya indeks Gini, di mana apabila mendekati 0, apabila 0 maka sepenuhnya setara, apabila 1 berarti sepenuhnya tidak setara. Dia cantumkan sumbernya, yaitu sumbernya Bank Dunia. Kemudian indeks Gini ini adalah indikator yang secara formal dipakai pemerintah Indonesia, ya. Namun selain indeks Gini juga ada namanya indeks Palma dan juga indeks Theo. Nah, dia bilang di sini bahwa ketimpangan yang akan dilihat dalam kertas kerja ini adalah ketimpangan moneter, ya, dan sebagian besar menggunakan prinsip indeks Palma, sebagian lainnya menggunakan indeks Gini. Jadi dia menjelaskan nih terkait dengan ketimpangan, ya, paragraf kedua. Paragraf ketiga, dia mencoba menjelaskan terkait dengan pedesaan. Ya. Kalau kalian perhatikan, kata-kata kunci dalam judul itu mereka jelaskan semua. Dari ketimpangan, ya, bagaimana cara mengukur ketimpangan, terus masuk ke pedesaan. Pedesaan dia masukkan semua definisi, ada dari KBBI, ya, kemudian ada dari Undang-Undang Desa, ya, kemudian ada lagi di Undang-Undang yang lain, ya, yang sebelumnya, yang Undang-Undang Desa yang sebelumnya itu dia masukkan semua. Jadi untuk kemudian memberikan pengetahuan pada kita sebenarnya pedesaan menurut mereka itu apa. Nah, di paragraf selanjutnya dia beralasan bahwa dia ingin di paper ini akan menggunakan definisi menurut BPS, ya. Karena apa? Karena sebagian besar data yang digunakan adalah data BPS, sehingga dia ingin agar match, ya, agar sinkron, maka dia menggunakan definisi desa menurut BPS, ya. Nah, kemudian dia masuk membahas terkait dengan kondisi penghidupan, ya. Kondisi penghidupan ini dia mulai melihat dari perbedaan modal penghidupan, ya. Jadi modal penghidupan ini menjadi aspek kunci, ya. Kemudian dia menjadi bekal awal masyarakat untuk memulai penghidupan, ya. Nah, dia masuk lagi ke dalam modal penghidupan ini apa, ya. Dia mengambil dari papernya Spoons 98, kemudian ada papernya Morse, McNamara, dan Akolo 2009, bahwa ada 5 kelompok modal penghidupan. Yang pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua sumber daya alam, yang ketiga modal infrastruktur, yang keempat modal keuangan, dan yang kelima adalah modal sosial politik, ya. Jadi di sini 5 modal ini akan dijadikan indikator untuk mengetahui dinamika kehidupan di pedesaan dan juga untuk melihat ketimpangan, ya. Nah, kemudian dia mencantumkan namanya tabel indikator modal penghidupan, ya. Jadi dari 5 jenis modal tadi, 1, 2, 3, 4, 5, mereka bikin indikatornya, ya. Ada rasio ketergantungan, ya. Ada APK APM, ada tingkat pendidikan, kebutuhan kesehatan, itu untuk sumber daya manusia. Ada yang tahu apa itu APK APM? Ada yang tahu? Jadi APK APM ini sebenarnya sangat related dengan kalian, ya, sebagai seorang pelajar, ya. Jadi APK itu angka partisipasi kasar, sedangkan APM adalah angka partisipasi murni. Apa bedanya? Jadi saya jelaskan yang murni dulu, angka partisipasi murni. Jadi katakanlah umur seorang remaja itu masuk adalah umur 16 sampai dengan 18, ya. Jadi untuk mengukur angka KPM ini, kita melihat berapa sih jumlah remaja saat itu yang umurnya 16 sampai dengan 18, ya. Kemudian setelah ketahuan berapa jumlahnya, kita lihat berapa sih yang benar-benar real saat itu sedang menempuh pendidikan di SMA, gitu, ya. Jadi ini murni kelompok umur tersebut itu sedang bersekolah atau tidak. Kemudian kalau yang APM, ya, angka partisipasi kasar, itu lebih kepada secara
secara general, artinya tidak terikat kelompok umur. Jadi misal gini, uh, untuk bisa sekolah SMA itu minimal 16 tahun, ya. Tetapi untuk bisa lulus mendapatkan ijazah SMA kan tidak harus umur 18, ya. Bisa saja dia umur 50 tahun, 60 tahun bisa lulus SMA dengan ikut kejar paket C. Nah, makanya kemudian angka kasar ini dia mengumpulkan orang-orang yang berumur 16 sampai 60 tahun, katakanlah seperti itu, kemudian dihitung kira-kira berapa sih sebenarnya di rentang umur itu yang sudah atau sedang mengenyam pendidikan di tingkat SMA. Jadi itu masuk ke untuk yang kasarnya. Nah, itu makanya ini erat dengan posisi kalian sekarang. Misal kita mau mengukur terkait dengan D3 atau S1, kita juga bisa ukur sesuai dengan kelompok umur kalian. Ya. Nah, kemudian di sumber daya alam tentu kita bisa lihat indikatornya adalah tipologi wilayah, ya, itu berdasarkan topografi dan juga perbatasan, ya. Tentu kalau desa itu topografinya adalah dataran rendah, ya, maka kebanyakan dia mungkin akan menjadi petani, ya. Tapi kalau desa itu di pegunungan yang dingin misalnya, dia menjadi mungkin petani teh, ya, atau mungkin dia lebih ke arah petugas pengelola pariwisata misalnya. Kemudian perbatasan juga sama, perbatasan hutan tentu kebanyakan akan berhubungan dengan hutan, tentang perkayuan misalnya. Tapi kalau yang dekat dengan laut tentu yang besar akan menjadi nelayan. Kemudian juga ada ketimpangan lahan, ya, ketimpangan lahan. Apakah lahannya itu sebagian besar subur, sebagian kecil tidak, atau sebaliknya. Kemudian ada infrastruktur fisik, ya, ada 3 hal penting di sini indikator yang dia pakai, yaitu terkait dengan kualitas jalan, kemudian sarana telekomunikasi, ya. Kalau zaman sekarang mungkin sinyal, ya, apakah sinyal itu bisa ditangkap baik, kemudian juga cakupan. Kemudian yang keempat ada infrastruktur pendukung, ya. Ada nggak lembaga keuangan, ada nggak koperasi, ada nggak bank-bank kecil, ya, ada nggak tempat untuk kredit usaha rakyat, ya. Kemudian juga terkait dengan ada nggak kompleks pertokoan atau pasar permanen, ya. Ini adalah pendukung ekonomi. Kemudian modal sosial, ya. Apakah masyarakat itu berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, apakah mereka antusias terhadap pemilu, ya. Kemudian terkait dengan primordialisme. Ada yang tahu apa itu primordialisme? Mungkin yang dulu SMA-nya IPS, yang belajar sosiologi atau antropologi. Ada yang tahu apa itu primordialisme? Nggak tahu? Mungkin itu Pak, kalau nggak salah. Dia kayak anggota kelompok masyarakat yang masih berpegang teguh sama tradisi. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu. Makasih, Mas Hari. Jadi memang primordialisme itu adalah sebuah apa ya, fanatik kesukuan, gitu ya. Jadi dia bangga terhadap sukunya, dia bangga terhadap identitasnya sebagai sebuah kelompok masyarakat. Makanya kenapa ini penting jadi indikator? Karena biasanya, ya, kalau yang primordialismenya itu masih kuat, dia mungkin akan susah untuk menerima hal-hal baru, ya, susah untuk bisa menerima orang dari luar, dan juga susah untuk bisa berhubungan dengan orang luar, ya. Kemudian ada juga keberagaman identitas, baik itu etnis maupun agama, tentang konflik sosial. Oke, nah setelah dia menjelaskan panjang lebar, ya, tentang konseptualnya, kerangka konseptualnya, kemudian dia masuk dalam metode. Di sini secara clear dia bilang bahwa studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menangkap dinamika ketimpangan dan kehidupan dengan lebih terukur, ya, karena dia sifatnya angka jadi lebih terukur dan dapat diperbandingkan antar waktu, antar lokasi, dan juga antar aspek
dia dengan clear menyatakan dalam metodologi bahwa ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian di kalimat selanjutnya ya, di bagian bawah dia bilang, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Ya, sesuai dengan apa yang kita pelajari saat ini. Kita sedang belajar bagaimana analisis deskriptif untuk data kuantitatif. Nah, secara umum, ya dalam metodologi dia menjelaskan bahwa secara umum analisisnya itu akan dilakukan di tingkat individu atau rumah tangga, ya, kecuali apabila ada hal-hal yang tidak bisa diukur dalam lingkup rumah tangga, misalnya infrastruktur fisik, ya, kemudian pendukung hunian, pasar, kan nggak bisa diukur dalam lingkup rumah tangga, sehingga dia menjelaskan itu dalam metodologi. Ini penting ya, agar orang melihat, oh ternyata ke arah sana melihat penulis paper ini. Ya. Kedua modal tersebut dianalisis di tingkat desa, ya seperti itu. Jadi karena di sini dia ingin melihat bahwa yang namanya masyarakat itu bervariasi, ya. Ya, ketersediaan modalnya adalah bervariasi. Nah, kemudian juga dia menjelaskan terkait dengan ketimpangan moneter, ya, dan juga kondisi modal itu dibandingkan menurut levelnya, ya. Ada level mikro, ya dibandingkan dengan level mikro, ya. Kemudian jika dibandingkan pedesaan, maka dikelompokkan di kemudian pedesaan juga dikelompokkan menjadi 5 tingkat menurut pengeluaran per kapita, ya 20% terkaya, dibandingkan dengan 20% termiskin. Nah, ini jadi metodologi yang mereka pakai untuk menganalisis data itu mereka jelaskan dengan sangat clear dalam metodologi ini ya. Jadi kalian bisa belajar bagaimana menulis sebuah metodologi penelitian. Ya. Nah, dia mengukur, kemudian dia menuliskan juga formula penghitungan indeks Gini-nya, ya, di mana ya, itu dia jelaskan bahwa rumus ini I itu apa, N itu apa, Y itu apa, itu juga harus kalian. Saya ingin walaupun kalian nanti mungkin tidak menggunakan rumus seperti ini, ya, kalian ingat betul bahwa kalian besok kalau udah S1 menulis skripsi atau S2 menulis tesis, bahwa ketika kalian membuat sebuah metodologi itu seperti ini caranya. Semua rumus yang kalian punya, cantumkan di sini, kalian jelaskannya data ini diambil dari mana, ya, kemudian rumusnya seperti apa, dan sebagainya. Dia jelaskan juga di sini sumber datanya dari mana, ya. Jadi ketika kalian buat penelitian, datanya juga di. Kemudian ada keterbatasan, ya. Itu ini juga penting karena kita tidak bisa mengakses semua hal, ya. Jadi ada keterbatasan. Misal di sini dia menjelaskan ya adanya keterbatasan data yang bisa mewakili level desa, ya. Kemudian terkait dengan gender, ya. Jadi ada beberapa hal yang memang dia tercantumkan dalam paper ini sebagai sebuah keterbatasan. Oke. Kemudian kita masuk dalam analisis kuantitatifnya ya. Yang pertama dia bilang di sini wilayah pedesaan di Indonesia masih sejahtera namun masih timpang. Ya, dari mana dilihatnya? Oh, dari gambar ini. Ya, jadi inti dari analisis deskriptif kuantitatif adalah kalian bikin sebuah tampilan yang engaging, yang lebih mudah dilihat. Kemudian kalian jelaskan dalam sebuah paragraf. Bisa sebelum gambarnya, bisa setelah gambar. Kalau paper ini dia memilih menjelaskannya sebelum gambar. Ya. Dia bilang bahwa indikator ketimpangan pedesaan semakin mendekati rata-rata ketimpangan nasional. Ya. Wilayah pedesaan di Papua dan Papua Barat adalah yang paling miskin dan paling timpang.
Sementara itu, wilayah pedesaan di Bangka Belitung dan Bali adalah yang paling tidak miskin dan tidak timpang, baik pada 2007 maupun 2016. Nah, dia menyajikan dua gambar, ya. Di sini adalah 2007, di sini 2016. Ya. Yang bawah, yang X adalah indeks ini, yang Y adalah tingkat kemiskinan. Kita lihat, dia tadi bilang bahwa Papua dan Papua Barat adalah yang paling miskin dan paling timpang. Ya. Oh iya, Papua ini ya, dia indeks tingkat kemiskinannya itu dia paling tinggi, ya. Kemudian indeks ininya dia paling mendekati paling menjauhi nol, ya. Kemudian yang Bali dan Babel. Oh iya, Bali dia tingkat kemiskinannya paling rendah, ya. Kemudian si Babel di sini indeks ininya paling mendekati nol. Oh ya, betul apa yang dia sampaikan di awal tadi. Kita lihat di 2016 apakah betul. Ini kita lihat, oh ternyata ya, yang tadinya di 2007 ini banyak titik yang berada di bawah garis ini, ya. Sementara di 2011 yang berada di bawah garis ini semakin sedikit. Inilah yang membuat dia bilang bahwa tingkat peningkatan kesejahteraan, ya, jadi ada penurunan kemiskinan. Dan dia melihat, dia bilang di sini ketimpangan semakin ketimpangan pedesaan semakin mendekati rata-rata ketimpangan nasional. Ketika di atas bilang bahwa ketimpangan nasional itu ada di angka 0,4 loh, ya. Nah, ternyata ya, titik-titik ini tuh semakin mendekati 0,4, ya, sehingga ini mendekati rata-rata ketimpangan nasional. Ya, dia jelaskan di sini. Ya. Nah, di 2016 dia lihat, oh Bali, kita lihat, oh Bali dia masih paling bawah. Kemudian Babel, oh ya Babel dia masih paling mendekati angka 0 dibandingkan yang lainnya. Papua Barat, oh iya dia masih paling tinggi. Gitu ya. Jadi di sini dia menjelaskan betul-betul yang paling penting saja. Dia tidak melihat Sulteng, Jatim, DIY, nggak perlu dijelaskan karena dia ingin melihat mengcapture fenomena saja. Fenomena tentang mendekatnya titik-titik ini ke arah ini ya, ke arah rata-rata nasional, dan fenomena paling tinggi paling rendah dia mencoba capture untuk ke arah itu, gitu ya. Kemudian kita lihat lagi contoh yang lain. Nah, ini ada tabel terkait dengan indeks Palma ya. Tadi dijelaskan bahwa ini paper ini akan lebih ke arah indeks Palma meskipun ada juga indeks ini, ya. Nah, di sini kita lihat lagi ada gambar yang kemudian yang gambar yang selanjutnya dia mencoba memilah-milah per pulau ya. Dijelaskan. Oh, kalau di Papua Maluku pendapatan kelompok miskin tumbuh sangat lambat, gitu ya. Sebaliknya di NTB-NTT pendapatan kelompok miskin tumbuh sangat tinggi. Kita lihat, oh di Papua Maluku, ya dia tumbuhannya dia ya agak sedikit menurun ya, sementara di NTT naiknya tinggi. Ya, ini dia menjelaskan itu. Jadi gambar ini juga dijelaskan di analisis di ya. Kemudian terkait dengan poin kedua, struktur ekonomi desa yang telah berubah. Tadi di 21 dia menjelaskan terkait dengan wilayah pedesaan yang semakin sejahtera namun makin timpang didukung oleh ini ya, makin di atas dari rata-rata nasional miskinan ini ya, geser ke atas tapi semakin ke arah sana, semakin menjauhi titik nol, jadi semakin timpang ya. Kemudian dia menjelaskan di sini struktur ekonomi desa telah berubah. Seperti apa dia? Nah, ini menarik. Sebenarnya berubah seperti apa sih? Pertama, dia menjelaskan terkait dengan komposisi tenaga kerja menurut sektor pekerjaan. Oke, kita lihat. Dia menjelaskan bahwa hingga 2016, sebagian besar tenaga kerja itu masih tenaga kerja di desa itu masih diserap sektor pertanian dengan rata-rata mencapai 55%. Ya.
Namun, yang ini dulu ya, sebelum masuk ke namun, kita lihat dulu di tabel ini. Oh iya, jadi di sini kita lihat presentasenya itu yang paling tinggi itu pertanian ya. Pertanian ini katakanlah kita membandingkan yang 2016 ya. 2016 industri jasa kita lihat yang paling tinggi yang pertanian ya. Namun ya, di sini dia jelaskan lagi presentase tenaga kerja di sektor jasa dan industri itu meningkat sehingga rata-rata persentasenya mencapai 29 atau dan 16% pada 2016. Kita lihat, oh iya, kalau kita bandingkan antara pertanian dengan industri dan jasa, sebenarnya saja pertanian turun semua ini ya, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Sementara untuk yang industri dan jasa, sebagian besar naik ya. Nah, kemudian dia juga jelaskan bahwa kontribusi sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja itu lebih besar ditunjukkan oleh desa-desa di luar Pulau Jawa dengan rata-rata serapan 63% dibandingkan dengan di Jawa yang hanya 48%. Oh, di sini ya. Ini tabel ini dia lihat ada Jawa, luar Jawa ya. Dua hal ini untuk mengcapture ini Jawa, ini luar Jawa. Sementara yang bawahnya adalah untuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Jadi di sini, kalau kita bandingkan di Jawa, di luar Jawa, ya, 63% kisarannya, sementara untuk yang di Jawa kisarannya 48%. Jadi analisis di sini, dia mencoba menjelaskan terkait dengan tabel ini, tapi tidak semua dijelaskan. Dia hanya mengambil poin-poin penting dari hal-hal yang menarik saja terkait dengan porsi antara pertanian, industri, dan jasa, terkait dengan perubahan dari tahun 2016 ke tahun 2006 ke tahun 2016 itu berapa persen penurunan dan kenaikannya ya, terkait dengan porsi kontribusi Jawa luar Jawa. Nah itu mencoba dia capture itu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ada tabel terkait dengan komposisi tenaga kerja menurut subsektor pertanian. Karena tadi di sini banyak pertanian sebagian besarnya, maka dia fokus ke pertanian. Dia jelaskan bahwa jika dilihat per wilayah, terutama di Jawa ini sebagian besar petani padi, diikuti dengan palawija dan seterusnya. Sementara di luar Jawa itu oleh petani perkebunan, baru kemudian diikuti oleh padi, palawija, dan seterusnya. Oke, kita lihat. Oh iya, di dalam dalam grafik ini betul ya, di sini grafik tentang Indonesia secara total. Ini grafik yang Jawa, ini grafik yang luar Jawa. Tadi bilang untuk yang di Jawa sebagian besar adalah padi, ya, tanaman padi. Sementara yang di luar Jawa yang paling besar adalah perkebunan, ya, karena memang di luar Jawa sebagian besar perkebunan, ada sawit, ada karet, ya, ada apa lagi, macam-macam ya. Sementara untuk di Jawa karena memang tanahnya cocok untuk padi, maka sebagian besar adalah petani padi. Jadi sekali lagi dia tidak menganalisis yang kecil-kecil ini, yang peternakan, yang kehutanan, ya, tambak itu tidak dia bahas. Dia hanya membahas terkait dengan hal betul-betul perlu untuk dibahas, gitu ya. Nah kemudian lanjut lagi terkait dengan umur, ya. Ternyata dia menjelaskan bahwa ternyata jumlah tenaga kerja maupun kontribusinya itu terhadap total pendapatan terus mengalami penurunan. Fenomena ini salah satunya bisa dijelaskan oleh penuaan tenaga kerja di sektor pertanian. Kita lihat di tahun 2016 dan 2015 ya, laki-laki dan perempuan secara umur memang ternyata saat ini itu umurnya lebih tua ya. Mungkin itu terjadi karena anak-anak mudanya sudah ingin mencari alternatif pekerjaan yang lain, gitu ya, yang menurut mereka lebih menjanjikan. Nah, oke, mungkin sampai di sini untuk terkait dengan contoh analisisnya. Jadi kalian bisa melihat ya bagaimana cara melakukan analisis data kuantitatif yang sifatnya deskriptif. Ya, kita kembali ke slide-nya.
Nah, Riskat ini sebenarnya hanya pengulangan dari apa yang saya jelaskan tadi, ya, bahwa kita sedang membahas tentang paper ini, kemudian paper itu meng-highlight 5 pertanyaan ini ya, tentang pertanyaan penelitian, permasalahan. Kemudian di sini dijelaskan indikatornya apa saja, ya sudah kita bahas tadi. Kemudian juga di sini ada tentang metodologi penelitiannya ya, sudah bahas tadi. Kemudian cara melakukannya seperti apa kita sudah belajar. Kemudian analisisnya seperti apa sudah belajar. Seperti ini ya, tadi ada tabel ini, ada grafik ini, ada tabel ini, sudah kita bahas. Oke, bagian pertama sudah selesai. Ada yang mau bertanya, silakan teman-teman. Izin bertanya, Pak. Silakan, Hidayat. Yang saya baca itu dari draft yang Bapak kirim itu, Hmm. ada satu bagian yang saya tuh, mungkin bagi sebagian dari teman-teman udah ada yang tahu, tapi saya sendiri juga masih belum pasti tahu tentang indikator kemiskinan yang dipakai ini apa gitu, Pak. Kan di bagian konseptual itu tidak dijelaskan. Meski kita bisa cari di internet kan, Pak. Nah, kalau seperti itu tidak dijelaskan di dalam karya tulis ini, apakah itu sebuah kekurangan atau sebenarnya itu hal biasa karena fokus dari penelitian si penulis ini adalah ketimpangannya, Pak. Jadi Ya. bagaimana itu? Ya, betul. Jadi memang paper ini mencoba untuk tetap fokus pada ketimpangan, Mas Hidayat. Jadi ketika dia membahas kemiskinan itu adalah sebuah suplemen atau sebuah pengantar ke arah ketimpangan. Jadi dia khawatir ketika dia menulis lebih banyak terkait dengan kemiskinan, maka paper ini akan menjadi paper yang kurang fokus ke arah ketimpangan. Nah, makanya kenapa dia hanya sedikit mengulas terkait definisi kemiskinan, tetapi tidak jauh ke dalam bagaimana mengukur kemiskinan dan sebagainya, Mas Hidayat. Sebenarnya miskin itu indikatornya bagaimana, penghasilan di bawah berapa, dia tidak masuk ke arah situ, tapi dia mencoba mengukur ketimpangannya saja. Karena dia tahu bahwa ketika kita membicarakan kemiskinan, maka sebenarnya pertama, sudah banyak yang membahas terkait itu, dan juga secara politis itu akan berbeda indikator yang dipakai. Meskipun kita bisa pakai indikator BPS, tetapi kadang-kadang ya politik itu mengolah indikator kemiskinan menjadi bias karena dia ingin meningkatkan atau menurunkan tingkat kemiskinan. Jadi kalau saya melihatnya mereka ke arah bagaimana membahas ketimpangannya saja, fokus ke arah situ, dan itu tidak masalah karena kita sama sekali tidak membahas terkait dengan kemiskinan ya. Kita coba lihat lagi. Apakah di dalam judul ini kita membahas tentang kemiskinan? Tidak sama sekali. Kita hanya membahas terkait dengan ketimpangan. Makanya betul Mas Dayat mungkin tidak akan menemukan lebih detail terkait dengan kemiskinan, tapi lebih banyak terkait dengan ketimpangan. Itu ya Mas Dayat. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ada lagi yang lain? Oke, kalau saya izin bertanya, Pak. boleh silakan Mas. Siapa ini? Mas Fauzan. Oh, ya Mas. Berkenaan tentang data dari Badan Pusat Statistik, Pak. Saya tuh kemarin waktu mau nyari data-data tentang KTTA saya lihat ke website BPS. Mau tahu tentang data yang sesuai dengan KTTA. Nah, di sana tuh data-datanya tuh ini Pak, ada harganya gitu, jadi dijual, Pak. Saya kurang ngerti kenapa data yang saya butuhkan untuk penelitian itu dijual, dan apakah Halo. Tadi kemit ya? Ya itu Pak. Data dari BPS-nya itu apakah memang harus beli atau ada cara biar dapat secara cuma-cuma? Ya, betul. Oke, Mas Fauzan. Begini. Seharusnya memang data itu bisa diakses oleh siapa saja. Saya nggak tahu apakah saya belum pernah masuk ke sana ya untuk data seperti itu, untuk yang berbayar seperti itu ya. Tetapi seharusnya ini adalah kewajiban kampus kita. Ya, jadi kampus kita seharusnya menjamin
akses ke semua data, baik itu data berupa data angka maupun data jurnal. Sayangnya kalian saat ini kan baru berpengalaman sekolah di STAN ya. Kalau saya sudah pengalaman di 3 kampus, STAN, UI, dan juga kampus di Belanda. Saya melihat STAN itu secara akademis masih belum memberikan akses yang luas bagi kita untuk menulis. Hanya besok kalau kalian sekolah, usahakanlah sekolah di luar untuk melihat fenomena yang lain gitu ya. Maksudnya di luar itu di UI atau di UGM ya, atau mungkin di tempat yang lain. Jadi kalian lebih terbuka. Tetapi saya nggak tahu apakah data itu memang betul-betul dijual oleh BPS. Kalau memang nanti mau sih, sampean bisa kontak saya data apa yang diperlukan ya. Saya akan coba mintakan ke teman saya yang di BPS. Tetapi di luar itu sebenarnya itu bukan kewajiban Mas Fauzan atau teman-teman semua sebagai seorang mahasiswa, karena kalian punya hak untuk bisa dapat akses itu gratis. Itu ya. Apakah ada caranya? Seharusnya kalau kita mau prosedur yang lebih formal ya minta tolong kampus ya, atau tanya ke kampus bagaimana sih caranya mendapatkan data itu gitu ya. Atau kalaupun memang kesulitan ya nanti mungkin kita pakai jalur yang lain, misalnya saya bantu lewat teman saya misalnya ya, misalnya seperti itu. Tapi kalau ada akses lain yang mungkin bisa lebih formal sih monggo saja, karena takutnya tidak hanya Mas Fauzan yang membutuhkan itu, tapi semua teman-teman satu angkatan misalnya butuh itu gitu. Apakah ada opsi seperti itu? Misal kalau teman Mas Fauzan coba sounding ke teman-teman satu angkatan, ini kira-kira gimana ya solusinya? Mungkin mereka bisa bantu, atau mungkin ada teman lain yang pengen punya data itu juga. Saya nggak tahu, nanti coba sampean dulu nanti mungkin lewat Mbak Irta atau lewat siapa bisa WA saya data seperti apa sih yang berbayar itu. Terus saya coba nanti akan carikan juga kira-kira ada nggak sih opsi untuk bisa gratis. Jangan-jangan ada jalan lain yang bisa lebih gratis dari itu formal gitu ya. Itu Mas Fauzan ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Silakan. Satu orang yang belum masuk siapa ya? Baru mau saya absen ini. Ada yang tahu siapa yang belum masuk room? Absen nomor 25, Pak. 25. Ada kendala apa ya? Kayak tadi udah masuk 30 orang ya? Iya Pak, tadi udah lengkap. Ya absen semua aja ya. Tolong dihubungi absen 25, suruh masuk lagi. Iya Pak. Terima kasih. Ya, kita lanjut ya ke bagian kedua dari pembahasan kita hari ini. Ya. Yang kedua adalah terkait dengan analisis isi, ya, analisis isi atau konten. Oke, analisis isi ini ya sebenarnya terkait dengan dokumen. Ya. Maksudnya itu adalah isi dari sebuah dokumen. Ya. Isi sebuah dokumen sehingga kalian melihat bahwa yang namanya dokumen tentu ada banyak ya. Ada buku harian, kalau dia sifatnya dokumen individu maka ada buku harian, kemudian surat, jurnal, autobiografi, dan sebagainya. Sementara kalau itu adalah publik, yang bisa diakses publik, maka itu adalah laporan pemerintah, laporan tahunan, ya, pernyataan media, materi publikasi, dan lain-lain. Sementara ada juga dokumen internal, ya, dokumen internal perusahaan, misalnya ada memo, notula rapat, ya, kemudian catatan kepegawaian atau personalia, kemudian email dan sebagainya. Dan ada juga yang mass media output ya, dari surat kabar, dari iklan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yang virtual output, yaitu yang bisa diakses melalui internet. Oke, di sini kita lihat bahwa ya yang domain publik adalah yang laporan tahunan, ya, pernyataan visi misi, kemudian laporan pemegang saham, ada transkrip pidato, siaran pers, kemudian ada juga materi kehumasan.
Kalau yang tidak untuk publik ya ada laporan konsultasi eksternal, peraturan perusahaan, misalnya rapat, buletin perusahaan, memo, pernyataan kebijakan, dan korespondensi atau surat menyurat. Nah, di sini kelebihannya kelebihannya dokumen itu apa ya? Kelebihannya dokumentasi untuk kita analisis itu apa? Pertama, tentu dia relatif lebih murah dan cepat diakses. Kemudian dia berguna untuk melengkapi data lain ya. Jadi misal kalian menggunakan metode wawancara atau metode survei atau metode kuesioner, kalian kemudian bisa melengkapinya dari dokumen gitu ya. Kemudian juga dia menyediakan detail-detail yang penting untuk membantu referensi silang atau verifikasi silang ya. Kalian bisa menemukan detail itu dalam dokumen-dokumen tertentu. Kemudian juga ada riwayat peristiwa atau fenomena yang dapat dilacak. Jadi kalau fenomenanya itu sudah lama terjadi, kalian bisa lacak melalui berita atau surat kabar yang dulu atau melalui web-web berita. Kalian bisa cek kabar-kabar berita yang dulu, yang 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bisa kalian akses gitu ya. Oke, jadi itu kelebihan aplikasi ya. Kemudian kelemahannya apa ya? Tentu selain kelebihan juga ada kelemahan. Kelemahannya adalah yang pertama tentang keaslian ya. Jadi eh, dokumen itu apakah asli ya, apakah itu palsu ya. Kemudian apakah dokumen itu berasal dari sesuatu yang memang kredibel, yang memang keluar dari misalnya data dokumen dari DJP, apakah memang keluar dari DJP atau itu dibuat-buat oleh orang lain gitu ya. Saya sering mendapatkan beberapa surat ya, jadi memang wajib pajak itu kalau memang yang nakal-nakal sekali ya, mereka bikin surat palsu. Surat itu ada kodnya Kementerian Keuangan, kodnya DJP, kemudian dia bikin surat bahwa wajib pajak ini telah dibebaskan dari berbagai macam tagihan gitu ya. Tapi suratnya palsu, dari sisi persuratannya udah berbeda sekali, dari sisi tanda tangan pejabatnya juga berbeda sekali, tapi itu dia pakai untuk katakanlah mendapatkan proyek atau untuk manipulasi kewajiban pajak yang sebenarnya dia hancur-hancuran, tapi karena dia pengen menang proyek, menang tender di surat itu, padahal itu surat palsu gitu ya. Itu banyak ya. Zaman sekarang kalian harus hati-hati sekali terhadap dokumen. Kemudian kredibilitas ya, apakah dokumen tersebut meskipun asli, apakah itu bebas dari kesalahan atau distorsi ya. Kemudian kalau itu dari surat kabar, apakah surat kabar itu kredibel? Ya? Apakah surat kabar itu memiliki reputasi yang baik atau tidak? Gitu ya. Kemudian keterwakilan ya, ketika kalian membutuhkan banyak sekali data, dokumen gitu ya, apakah data dokumen yang kalian jadikan sampel itu mewakili dari data-data yang banyak itu tadi. Kemudian apakah data dokumen ini penting atau tidak?
tidak, ya, penting untuk mewakili atau tidak. Kemudian makna, ya, arti, ya. Jadi dokumen itu harus punya makna yang jelas. Apakah bisa dipahami atau tidak, ya. Kemudian apakah dia bisa menimbulkan beberapa interpretasi. Nah, itu juga kalian harus hati-hati kelemahan dokumentasi. Kemudian kita lihat bahwa di situ satu dokumen bisa banyak interpretasi, apalagi yang menyangkut terkait dengan banyak orang, ya, yang bilang si A, yang bilang si B, itu juga kita harus melihat kredibilitasnya, apakah maknanya ke arah sana atau ke arah yang lain. Itu kita juga harus hati-hati terhadap kelemahan-kelemahan ini. Nah, analisis konten, ya, analisis isi ini adalah sebuah teknik untuk mengumpulkan dan juga menganalisis suatu teks, ya. Jadi isi di sini bentuknya bisa kata-kata, bisa kalimat, ya, kemudian bisa arti, bisa gambar, simbol, ide, tema, atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan. Nah, secara umum, analisis isi ini berupaya untuk mengungkap berbagai informasi di balik data yang disajikan dalam teks, ya. Nah, ini intinya adalah menganalisis isi. Dibagi dua lagi, kuantitatif dan juga kualitatif, ya. Untuk yang kuantitatif, ya, ini isi kuantitatifnya ini adalah terkait dengan jumlah atau frekuensi suatu objek atau teks simbol yang sedang diamati. Contohnya, ya, melalui sebuah analisis isi, ya, dia lihat dari iklan lowongan pekerjaan. Jadi analisis isi kuantitatif itu bukan datanya yang kuantitatif, bukan berupa angka-angka. Dia tetap berupa teks, tetapi dia menganalisisnya dalam bentuk kuantitatif, ya. Misal, dia coba lihat analisis lowongan pekerjaan, ya. Dari banyaknya lowongan pekerjaan itu dia melihat sebenarnya berapa sih disiplin ilmu yang dibutuhkan, ya. Pekerjaan apa sih yang sering ditawarkan, kemudian hubungan antara jenis kelaminnya dengan jenis pekerjaannya bagaimana. Nah, itu contoh analisis kuantitatif. Contohnya lagi ini di Martono 2000, ya, dia metode pengumpulan datanya adalah pengumpulan data dokumentasi iklan lowongan pekerjaan dari Surat Kabar Kompas, Suara Merdeka, dan juga Radar Banyumas di bulan Oktober dan November 2009. Jadi dia bikin ruang lingkup bahwa yang dia ambil adalah iklan-iklan di 3 surat kabar itu dan dari periode Oktober-November 2009. Ya. Kemudian metode yang dilakukan analisisnya adalah analisis deskriptif untuk diagram batang. Ya. Diagram batang ini dia jelaskan apa itu, kemudian pie chart ini apa. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Dia bikin dari iklan itu, ya, dia golongkan nih, ternyata dari seluruh iklan yang saya ambil itu ternyata sebagian besar jurusan yang diinginkan adalah jurusan akuntansi dan juga jurusan teknik, ya. Kemudian di sini dia bikin bagan chart, pendidikannya apa sih yang dibutuhkan. Oh, ternyata sebagian besar pendidikan SMA misalnya. Kemudian jenis kelaminnya apa. Nah, dia analisis menggunakan kuantitatif tapi analisis konten. Jadi informasi berupa dokumen, berupa pernyataan yang ada di iklan lowongan itu dia hitung tuh dari sekian banyak iklan berapa sih yang membutuhkan jurusan apa yang dibutuhkan, kemudian laki-laki atau perempuan, pendidikannya apa, dia bikin kuantitatif, dia bikin angka-angka seperti ini. Nah, ini contoh analisis isi kuantitatif. Kemudian kita masuk ke analisis isi kualitatif, ya. Jadi ini mengungkap makna di balik teks, simbol, materi tekstual lainnya dengan menganalisis secara kritis untuk melihat dasar-dasarnya apa sih, ya. Nah, ini peneliti berupaya untuk mengungkap makna atau realita di balik teks tersebut. Contohnya apa? Contohnya sama dengan contoh waktu kita belajar coding kemarin, ya. Jadi terkait penelitiannya Rumata di 2017 terkait dengan tweet yang berhubungan dengan program amnesti pajak, ya. Jadi di sini dia bikin kategori-kategori, bikin coding seperti yang pernah kita lakukan, pernah kita
kita pelajari ya. Jadi ini coding, semua tweetnya dia tulis di unit makna, kemudian dia bikin intisarinya, kemudian dia bikin kodenya, terus kemudian dia bikin kategori. Nah, artinya kalian bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata dari sekian tweet itu terbagi menjadi sekian kategori gitu ya. Itu ada dukungan, ada keraguan, ada penjelasan dan sebagainya. Nah, kelebihan analisis ini apa sih? Pertama, tentu dia lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya. Iya, kalau kalian bandingkan dengan wawancara, survei ya, yang membutuhkan interaksi dengan orang lain, tentu kalian lebih hemat. Kalian tidak perlu bikin kuesioner, kalian tidak perlu bikin wawancaranya, ya. Kalian tidak perlu melakukan wawancaranya, kalian tidak perlu fotokopi kuesioner, fotokopi lembar survei, gitu ya. Nah, tentu kalian juga tidak perlu menunggu responden atau mencari responden, menunggu waktu dari si partisipan wawancara ya, itu lebih hemat waktu. Kemudian resiko kegagalannya juga minim ya, minim. Kenapa? Karena kalian sendirilah yang mencari dokumen itu dan juga kalian mungkin akan memiliki resiko mengulang yang juga sedikit ya. Kalau kalian survei, misal yang isi survei itu ngawur ya, ngasal isinya, kemudian data yang kamu dapatkan hancur, kalian kan harus bikin survei ulang. Nah, itu tidak terjadi dalam analisis isi dokumen ya, karena kalian sendiri yang mencari dokumennya. Kemudian yang ketiga, tentu kelebihannya kita bisa melakukan penelitian dalam jangka panjang. Misalnya kita mau cari tren tema lagu-lagu dari tahun 1950 sampai tahun 2020, atau novel dan cerpen yang laku di jangka waktu tersebut. Atau mungkin kalian bisa mencari tahu apa sih headline news surat kabar dari tahun 90-an ke tahun 2020 misalnya. Itu bisa kalian lakukan dengan analisis isi. Kemudian yang terakhir, kelebihannya adalah dia tidak memiliki efek sosial karena objek yang kita teliti berupa objek bersifat pasif. Sumber-sumbernya kalian jelas. Data ini diambil dari surat kabar misalnya, yang semua orang bisa akses, sehingga tidak akan ada lagi orang yang mempertanyakan, kok kamu seperti itu sih menganalisisnya? Ya memang data ini kami ambil dari surat kabar, jadi kalian bisa cek sendiri seperti ini surat kabarnya. Jadi tidak akan ada lagi gugatan dari kelompok sosial tertentu yang komplain atau merasa dirugikan dengan hasil penelitian kita, karena kita punya argumen yang jelas bahwa data ini kita dapatkan dari surat kabar yang bisa diakses oleh publik, gitu ya. Nah, ini kelemahan. Kelemahannya apa? Tentu Permisi Pak, ini udah lengkap semua. Kenapa? Udah lengkap semua partisipannya. Ya, oke, makasih. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kelemahannya adalah kelemahan analisis isi ini keterbatasan kemampuan merekam data. Jadi kalau objek penelitiannya adalah objek yang bergerak, misalnya iklan di televisi, adegan film, pidato kenegaraan, kampanye politik, acara-acara di televisi, itu kan objek yang tidak bisa kita ulang ya, jadi kita terbatas merekam di situ. Tapi kelemahan ini sudah bisa kita handle di zaman sekarang. Kita bisa rekam itu, kita bisa rekam, kemudian kita bisa tonton lagi apabila kita membutuhkan ya. Di zaman saya dulu waktu masih ya, sekarang ini kalian bisa menemukan dengan mudah sebuah flash disk dengan kapasitas 1 tera ya. Saya dulu waktu masih sekolah ada floppy disk ya, floppy disk sebuah disket kotak itu yang hanya bisa menyimpan 3, sekian megabyte gitu ya. Itu masih kesulitan kalau kita mau meng-capture atau merekam katakanlah siaran televisi ya, atau mungkin video-video yang ditampilkan film di televisi, itu masih begitu susah. Sekarang semuanya sangat mudah. Jadi kelemahan yang pertama mungkin bisa kita anggap ini bisa diatasi lah.
Kemudian yang kedua terkait dengan validitas data, ya. Jadi sejauh mana data ini bisa mengukur objek yang sedang kita teliti, ya. Jadi kalau dalam mengambil data ini kita harus hati-hati karena bisa saja ada banyak pesan atau banyak makna yang bisa kita dapatkan, tetapi definisinya kurang jelas. Jadi ini harus kita pastikan lagi validitasnya, apakah memang data ini bisa mengukur penelitian yang sedang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, kita tahu bahwa semakin mudahnya dokumen itu bisa kita akses, maka akan semakin banyak data yang bisa kita gali. Semakin banyak yang bisa kita gali, maka semakin banyak potensi kita melakukan error, ya. Makanya kita harus hati-hati dan juga jeli dalam melakukan coding data. Oke, sudah sampai di sini ya teman-teman. Bagian kedua tentang analisis fiksi atau analisis konten sudah selesai. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan. Monggo. Tidak ada? Ini kita pertemuan keberapa ya? 10 ya? 11, Pak. 11 ya? Oke. Jadi minggu depan kita belajar terkait dengan PER ya, terkait dengan bagaimana menulis KTTA ya. Kemudian yang terakhir, nanti pertemuan terakhir kita jangan lupa kalian masih utang presentasi grup untuk yang bab selanjutnya ya, yang selain latar belakang. Nanti saya jelaskan lagi lebih rinci di Google Classroom deh. Ada yang mau bertanya silakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sekian saja perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa kalian ambil ya.